Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang najis, macam-macam najis, serta bagaimana cara mensucikannya. Najis adalah sesuatu yang kotor menurut agama. Najis juga bisa diartikan sebagai kotoran yang dapat menghalangi sahnya ibadah seseorang. Sehingga apabila seseorang tersebut terkena najis, baik pakaiannya ataupun badannya, maka orang tersebut harus membersihkannya terlebih dahulu ketika akan melakukan suatu ibadah. Macam-macam najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga adalah najis mughalladhoh. Kita akan membahas satu persatu macam-macam najis tersebut serta bagaimana cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan bayi tersebut tidak makan apapun kecuali hanya ASI saja. Terus bagaimana cara mensucikannya? Seandainya kita terkena air kencing bayi tersebut, misalnya di pakaian kita terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan bayi tersebut tidak makan apa-apa kecuali ASI saja. Cara mensucikannya adalah kita cukup memercikkan air di pakaian kita yang terkena najis. Maka pakaian kita akan bisa menjadi suci. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh najis mutawasitoh itu sangat banyak sekali. Termasuk juga najis yang berasal dari air kencing bayi perempuan yang belum berumur 2 tahun. Dan bayi tersebut tidak makan apapun kecuali ASI saja. Kemudian ada lagi darah, kemudian nanah, kemudian muntan, kemudian lagi ada bangkai. Semua jenis bangkai itu hukumnya adalah najis kecuali 3 bangkai yang tidak najis, yaitu bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Najis mutawasitoh itu ada 2 macam, yaitu yang pertama najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi sudah tidak ada baunya, rasanya, warnanya maupun wujudnya. Tetapi kita yakin bahwa di situ misalnya di situ terdapat najis, tetapi sudah tidak terlihat najisnya. Bahkan baunya sudah tidak ada, rasanya tidak ada, warnanya tidak ada. Terus kalau kasus seperti itu, cara mensucikannya bagaimana? Kita cukup menyiram air di atasnya. Yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Wujud kotorannya masih terlihat. Kemudian baunya juga masih tercium. Kemudian rasanya mungkin ada yang mau merasakan kotoran? Enggak. Rasanya juga masih ada. Warnanya juga masih ada. Itu termasuk najis ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Apabila wujudnya masih ada, kita hilangkan dulu wujudnya. Setelah itu baru dibasuh beberapa kali sampai warna, bau, dan rasanya itu hilang.
Yang ketiga adalah najis mughaladah atau najis yang paling berat. Contoh najis mughaladah yaitu seluruh bagian tubuh anjing maupun babi, atau juga termasuk keturunannya, keturunan dari anjing, keturunan dari babi, itu juga hukumnya najis. Meskipun hasil persilangan dengan hewan lain yang tidak najis, tetapi hukumnya bisa najis apabila persilangan antara anjing dengan hewan yang tidak najis. Contohnya, anjing silang dengan kambing, maka keturunan dari anjing silang kambing tadi hukumnya tetap najis. Terus bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah apabila wujud najisnya itu ada, kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah kita membasuh najis yang terkena najis tersebut sampai 7 kali. Yang pertama itu dicampur dengan tanah. Dari ketujuh tadi salah satunya dicampur dengan tanah. Yang termasuk najis mughaladah itu tadi tidak hanya bagian tubuhnya saja, tetapi bisa juga dari air liur, kemudian dari kotorannya dan lain-lain. Baiklah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Untuk tugasnya silahkan kalian catat, dan kalian juga bisa melihat di LKS halaman 7 sampai halaman 8. Soalnya adalah nomor 1, jelaskan pengertian najis serta macam-macam najis. Yang kedua, berikan contoh najis mukhafafah dan bagaimana cara mensucikannya. Yang ketiga, berikan contoh najis mutawasitoh dan bagaimana cara mensucikannya. Yang keempat, berikan contoh najis mughaladah dan bagaimana cara mensucikannya. Yang terakhir, najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebutkan